Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi saudara, para mahasiswa dan mahasiswi yang non-muslim. Pada kesempatan ini saya mewakili tim pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis akan memberikan materi dengan subjudul pengertian, proses, dan kemampuan serta keterampilan dasar dalam bernegosiasi atau bab 12. Kita mulai dari A. Pendahuluan. Sesungguhnya setiap hari kita tanpa sadari selalu melakukan negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Kita memperoleh apa yang kita inginkan melalui negosiasi. Mulai dari bangun pagi, mungkin kita harus mengambil kesepakatan siapa yang harus menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Kemudian, apakah supir harus mengantar istri Anda atau Anda terlebih dahulu? Demikian pula di kantor. Misalnya, kita melakukan negosiasi dalam rapat direksi, rapat staf, bahkan untuk menentukan di mana akan makan siang, kita harus bernegosiasi dengan rekan sekerja kita. B. Pengertian negosiasi. Kegiatan negosiasi merupakan proses saat kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan elemen-elemen kompetisi dan kerjasama, serta termasuk yang ada di dalamnya suatu tindakan yang dilakukan saat melakukan negosiasi untuk mempengaruhi atau kerjasama dengan orang lain dengan memiliki tujuan tertentu. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Contoh, Christopher Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk membiayai ekspedisinya saat Inggris dalam keadaan perang besar yang memakan banyak biaya. Atau penyelesaian sengketa Pulau Sipadan Ligitan, yaitu pulau yang berada di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Phil Baguley, definisi negosiasi yaitu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu 1. Senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan, organisasi, atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi
kesepakatan dalam akhir negosiasi. Karakteristik yang ketiga adalah menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bargain, maupun tukar-menukar atau barter. 4. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. 5. Biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. 6. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Menurut Ann Jackman, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Saudara, para mahasiswa dan mahasiswi, berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan negosiasi adalah suatu proses komunikasi yang menghasilkan kesepakatan antara komunikator atau pihak yang menyampaikan informasi dengan komunikan atau pihak yang menerima informasi yang menghasilkan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika kita kaitkan dengan bisnis, maka komunikasi bisnis adalah suatu proses komunikasi dalam bisnis antara orang-orang yang terkait di dalam bisnis, baik sebagai pihak komunikator maupun komunikan yang menghasilkan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. C. Proses dalam negosiasi. Proses dalam negosiasi yang pertama adalah pihak-pihak yang mempunyai program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas dan terinci. Kedua, pihak dari mitra yang berbicara menyanggah mitra bicara tetap dengan menghargai maksud pihak pertama. Ketiga, pemilik kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan mitra bicara dengan disertai alasan yang logis atau masuk di akal. Keempat, terjadi pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. D. Kemampuan dasar bernegosiasi. Hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan negosiasi adalah filosofi yang menginformasikan bahwa dari masing-masing pihak yang terlibat semua orang menang. Filsafat ini menjadi dasar setiap melakukan negosiasi. Kunci untuk mengembangkan filsafat supaya semua orang menang ialah dengan memperhitungkan semua aspek negosiasi dari semua sudut pandang. Adapun kemampuan dasar dalam bernegosiasi, menurut Bin Rafanani
dalam bukunya yang berjudul Tips dan Trik Dahsyat Negosiasi, yaitu 1. Belajar bagaimana meminta sesuatu yang kita inginkan kepada lawan bicara kita pada saat bernegosiasi. 2. Belajar untuk mampu mengatakan kebutuhan kita kepada lawan bicara kita. Ketiga, menghindari negosiasi terhadap diri sendiri. Keempat, perlu mengetahui apa saja keuntungan yang akan kita peroleh dari lawan bicara kita. Kelima, mengembangkan seni mendengarkan pendapat-pendapat dari lawan bicara kita pada saat bernegosiasi. Keterampilan dasar dalam bernegosiasi. Keterampilan dasar dalam bernegosiasi yaitu 1. Ketajaman pikiran atau kelihayan. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Yang keempat, daya tahan. Yang kelima, kemampuan bersosialisasi. Yang keenam, konsentrasi. Yang ketujuh, kemampuan berartikulasi. Yang kedelapan adalah memiliki selera humor. Yang pertama adalah ketajaman pikiran, artinya kita harus dapat menganalisis semua pembicaraan dan maksud serta tujuan dari lawan bicara kita. Yang kedua adalah sabar atau kesabaran. Yang dimaksudkan di sini adalah sabar dalam menanggapi lawan bicara kita dan sabar pula dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara kita. Yang keempat, daya tahan, yaitu daya tahan fisik dan mental. Mungkin dalam bernegosiasi dibutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tubuh kita harus sehat. Dan tahan mental jika keinginan lawan bicara kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kelima, kemampuan bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi ini artinya adalah kemampuan untuk bergaul dengan lawan bicara kita. Keenam, konsentrasi. Artinya menyatukan semua panca indera dan jiwa mengarah pada satu titik, yaitu mengarah kepada lawan bicara kita. 7. Kemampuan berartikulasi, yaitu kemampuan untuk dapat menggunakan kata-kata secara tepat, baik dan benar. 8. Memiliki selera humor, artinya dapat menggunakan kata-kata atau bahasa plesetan yang dapat mengundang tawa lawan bicara kita. Hal ini kita lakukan agar dapat mengurangi ketegangan pada saat kita bernegosiasi. Saudara, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi saudara, para mahasiswa dan mahasiswi yang non-muslim.